Saya Ketua Panitia Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri menyampaikan kepada warga NU di Kabupaten Wonogiri bahwa pelaksanaan Konfercap berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Akan tetapi pada hari yang kemarin saya terkejut dengan adanya surat dari PBNU yang menyatakan bahwa ketua terpilih harus diganti atau diadakan Konfercap ulang. Padahal pada saat Konfercap yang hadir pada saat itu juga ketua PBNU dan Khatib Suriah PBNU yang memimpin langsung, dan administrasi persyaratannya juga sudah diteliti dan tidak ada masalah dan dinyatakan bisa dilanjutkan. Namun surat yang datang itulah yang menjadi saya jadi terkejut. Mengapa demikian? Karena sudah lama kita nanti SK-SK nggak datang, ternyata yang ada adalah surat cinta yang berujung untuk mengadakan konferensi ulang. Padahal konferensi ulang itu tidak semudah yang dibayangkan, harus mendatangkan MWC, mengadakan surat undangan, membuat LPJ kembali. Maka dari itu teman-teman, khususnya panitia Konfercap, kami tidak habis pikir. Monggo kalau nanti ada Konfercap, siapa yang akan melaksanakan? Begitu berat bagi kami, terutama di Wonogiri. Kalau PBNU mau mengadakan, silahkan mengadakan sendiri, mengajak kepada MWC yang mau, dan kami terserah. Yang penting kami menyampaikan bahwa pada saat Konfercap itu, padahal pada saat Konfercap kita ada calon 3 yang memenuhi syarat adalah 1, sehingga ditetapkan secara aklamasi, yakni beliau Bapak Haji Mubarok. Dan ternyata tidak tahu kenapa kok ada surat yang muncul hari kemarin. Monggo teman-teman disikapi, saya tidak akan berpolemik dan mempunyai usul-usul, tapi saya serahkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muskercap PCNU Wonogiri. Oke. Terpilihlah Kiai Mubarok. Ya. Kemudian kemenangan beliau dianulir. Oke. Itu dia yang mau saya tanyakan. Yang Tadi menganulir siapa yang menganulir? PBNU. ya, dengan surat itu, surat istilahnya untuk Kopercap khusus di Kabupaten Wonogiri, PCNU diulang Kopercapnya. Nah sementara itu kan sudah selesai, sudah terbentuk pengurus baru. Nah sekarang siapa panitia yang mau suruh ngadain itu? Sementara pada waktu Kopercap itu dari PBN pun datang utusannya. Biasanya kalau suatu organisasi pengurus di tingkatan yang lebih bawah itu tidak dikehendaki oleh yang atas, itu biasanya ada PJ atau pejabat sementara, atau ada semacam tim panitia yang dibentuk oleh pengurus yang lebih atas, apakah apakah PW wilayah provinsi ataukah langsung dari PB. Tapi bukan itu esensinya. Esensinya organisasi itu dikatakan modern, dikatakan dewasa, organisasi itu dikatakan sudah maju dan layak untuk menjawab tantangan zaman. Organisasi organisasi yang dianggap sebagai organisasi ketauladanan, apalagi membawa nama ulama, itu seharusnya ya konsisten, ya demokratis. Seandainya seseorang sudah terpilih melalui suatu pemilihan yang sangat demokratis dan apalagi aklamasi atau tidak melanggar tata tertib aturan perundangan di organisasi tersebut, maka tidak ada alasan untuk kemudian dibatalkan kemenangannya, kan harusnya begitu. Ya betul. Tetapi karena kemudian Kiai Mubarok dianggap mungkin dalam tanda kutip berseberangan dengan kebijakan orang-orang di level yang lebih atas, dan kalau saya boleh berlogika, berasumsi, berprediksi bahwa beliau dianggap berseberangan pada titik polemik nasab dengan PBNU, gitu. Sehingga dengan segala cara beliau harus diberhentikan, harus didongkel, harus tidak jadi, dan tidak dipreteli lah pengaruhnya atau posisinya di dalam NU, terutama di level di mana beliau tumbuh dan berkembang dari Kabupaten Wonogiri. Jadi semacam itu. Kalau ini kemudian dibiarkan, maka akan menjadi presiden buruk ini.
untuk PC dan PW yang lain seandainya dianggap berseberangan dengan pemimpin atasnya, maka akan dilakukan hal-hal hal seperti itu yang sama, yang anti demokratis. Nah, ini berbahaya. Nah itu kan sementara kan ketua umumnya beliau Gus Yahya itu kan menggembur-gemburkan mengenai fikih peradaban. Ya, kalau itu tidak case to case atau tidak apple to apple, ya nggak bisa dong. Itu kan sebuah perubahan yang harus terjadi hari ini ya. Tapi kenapa di level ngurusi struktural aja, pemilihan karena berdasarkan sentimen, berdasarkan gap dan golongan, kenapa dicampur adukkan antara masalah pribadi dan masalah keorganisasian dulu? Itu yang wis gatel lah, wis angel. Jadi gini, saya berkali-kali menyatakan di ruang publik dan saya tidak akan merubah statement saya bahwa kepengurusan PBNU yang sekarang adalah kepengurusan PBNU yang paling mengenaskan dalam sejarah. Saya tidak akan menyoroti pada sisi kualitas siapa Rois Am, SDM-nya ya, nggak usah, nggak penting ya. Iya, dan jajaran saya tidak akan menyoroti kualitas, ya kan. Kalau nanti saya menyoroti kualitas, nanti saya dianggap bias. Tetapi saya menyoroti dari hasil produk kebijakannya. Yang pertama, misalkan untuk polemik nasab, mereka cenderung abai terhadap dan tutup mata terhadap hal-hal yang nyata-nyata terjadi, pemalsuan makam, bahkan pembelokan sejarah NU, bahkan Jatman sendiri pun mau dibajak dan lain sebagainya. Seolah-olah mereka tutup mata, begitu. Dan mereka juga seolah-olah pura-pura nggak tahu bahwa korbannya yang mayoritas adalah warga NU yang didawir, dikapitalisasi, terjadi perbudakan spiritual kepada orang-orang Nahdliyin yang dari kecil ada doktrin bahwa kita harus menghormati keturunan Nabi, Duriah Nabi, semacam itu. Sehingga ketika ada sekelompok orang yang mengaku itu, seolah-olah punya privilege dan kemudian akhirnya bisa melakukan semau-maunya kepada itu. Dan PBNU terkesan tutup mata terhadap kondisi yang nyata itu. Itu yang pertama, dari segi politik nasab aja mereka seperti itu. Padahal NU punya berapa, kalau nggak salah lebih dari 100 kan Universitas NU. Lah buat apa ada Universitas NU kalau untuk kemudian polemik nasab itu diselesaikan hanya dengan husnudzon, dengan berbaik sangka, padahal bisa diteliti, bisa dikaji dengan segala macam ragam bidang keilmuan. Nah ini kan ironis, ya bubarkan aja Universitas NU yang sebanyak itu kalau kemudian akhirnya kajian ilmiah segala macam kaidah-kaidah keilmuan dimatikan hanya dengan husnudzon, kan begitu. Nah ini sangat-sangat tidak itu. Dan yang kedua, inkonsistensi. Padahal di Muktamar NU yang jauh sebelumnya di awal-awal tahun 2000-an di Donohu dan Boyolali itu mensyaratkan bahwa tes DNA diberikan tempat, saintifik diberikan tempat, kajian genetik diberikan tempat untuk urusan nasab. Lah kok sekarang kok kemudian setback kembali ke abad pertengahan, ke abad-abad lampau, harus pakai husnudzon dan lain sebagainya. Nah, apalagi ada fikih peradaban gaungnya besar, bahwa NU sebagai ormas Islam terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia, akan siap menantang kepada perubahan zaman, ya, namanya fikih peradabannya. Tapi hanya untuk urusan nasab itu tidak bisa menyelesaikan, tidak mau mengkaji, pada ada lembaga Basul Masail, ada Universitas NU dan lain sebagainya. Ini kan aneh. Lah kalau melihat begini, fikih yang lebih tanggap terhadap fikih peradaban, ya kalau saya melihat ya Iran, kalau saya lihat bagaimana Iran sudah melakukan reposisi teknologi yang luar biasa dari fisika kuantum, nuklir, rudal dan lain sebagainya, yang menantang kesombongan Amerika dan Israel sampai luluh lantak seperti itu Tel Aviv ya. Itu kan Iran dulu. Lah itu gimana kemudian posisi fikih peradabannya kan begitu. Iran dan banyak hal ya. Iran PCNU tuh semangat muasis yang sekarang tidak lagi yang lagi tidak dijalankan, ya Lalwaton misalkan, semangat untuk cinta bangsa ini, untuk kebangkitan Nusantara. NU adalah organisasi kiai-kiai pribumi
Ya kalau kebangkitan NU, kebangkitan Kiai Pribumi kemudian masih teracuni oleh Robito Alawiyah. Robito Alawiyah itu bicaranya untuk kepentingan ras mereka. Kalau NU kan untuk umat. Nah sekarang mulai teracuni untuk hal-hal seperti itu. Belum lagi kemudian kebijakan tentang konsesi politik, ghanimah, pampasan perang ketika menang pilpres misalkan dalam tanda kutip ya, isu tambang dan lain sebagainya yang ini sangat mengusik rasa keadilan, mengusik rasa pelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Wah ini ya apa ini? Ini saya khawatir nanti NU semakin tidak populer kalau kemudian seperti ini. Justru nggak bisa populer, ini Gus. Ya susah gitu. Nggak bisa diikutin lagi generasi yang baru-baru ini, nggak bisa menampung ini mereka, nggak bisa. Ini patut dicatat Bung Awi ya. NU selama ini selalu menggaungkan kami melawan siapapun kami menang. Ya, kami melawan Masumi kami menang. Kami melawan PKI komunis kami menang, kami melawan PNI kami menang, kami melawan DITI menang, melawan HTI menang, melawan FPI menang, kan itu yang selalu digembal-gemborkan. Karena muasis kami adalah Pare Waliwo, kami dijaga oleh Wali Songo, kan begitu. Pertanyaannya, ya kalau NU kemudian mengkhianati perjuangan Wali Songo, mengkhianati terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh Wali Songo, kira-kira NU masih akan bisa ngomong menang apa tidak? Ini harus dicatat, kan begitu. Karena NU selama ini kuat, jargonnya kan muasis kami, datuk kami, Wali Songo menjaga kami mau mewarisi nilai Wali Songo. Nah sekarang mereka melawan untuk masalah Alawi yang jelas-jelas melecehkan Wali Songo, katanya nasabnya terputus lah, katanya palsu lah, kemudian dicaplok ke Azmat Khan dan lain sebagainya yang tidak ada di India, ya narkoba Azmat Khan nggak ada di India. Nah itu kemudian mereka jelas-jelas tahu itu gitu loh. Nah ini mereka kan kurang ajar sama Wali Songo, mereka kualat sama Wali Songo kan gitu. Apa masih bisa mereka yakin akan menang kalau kemudian Wali Songo sendiri sebagai roh perjuangannya itu kemudian dikhianati kan gitu. PBNU sendiri itu ya tidak pernah fokus ngurusi ekonominya sih Gus. Soalnya kembali lagi kan, saya pikir yang di PCNU yang di bawah lah, PW sama PCNU kan, saya pikir kan ada biaya operasionalnya gitu. Sebelum Syarikat Islam berdiri ada Syarikat Dagang Islam. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri sebenarnya ada Nahdlatul Tujar, penataan perekonomian. Lah, penataan perekonomian ini harus serius. Perekonomian yang bagaimana? Kan begitu. Perekonomian yang mensejahterakan anggotanya, yang mensejahterakan umat, atau mensejahterakan pengurus-pengurusnya. Kan begitu. Jangan menjadi makelar politik. Partai ini, calon pilpres ini, calon gubernur ini. Aku ketua ormas fulan, misalkan gitu. Masaku sekian, maka belilah masaku, dukunganku untuk kamu itu sekian. Nah nanti kalau menang, aku minta nagih lagi, aku minta konsesi APBN, APBD, BUMN, atau konsesi tambang, lahan dan lain sebagainya. Lah apa gunanya? Apa bedanya ini ormas keagamaan dengan makelar sapi, begitu? Ya makanya gue nggak pernah serius kalau urusan ekonomi gitu loh. Coba kalau serius saja pasti akan imbang dengan Muhammadiyah gitu loh. Kan mereka serius, ekonomi profesional gitu loh, bukan ekonomi yang angkringan, kelasnya kelas sekarang beli sekarang habis, bukan kelas investor lah. Ya nggak ada emang yang profesional loh di PBNU itu. Ya mohon maaf, saya warga NU, saya mantan aktivis NU di level dulu masih sejak mahasiswa. Cuma kalau untuk urusan perekonomian jauh lebih modern Muhammadiyah. Nggak profesional gitu. Aset-aset pribadi itu diwakafkan, dihibahkan kepada organisasi, sehingga organisasinya yang kaya sampai punya segala macam rumah sakit, sekolah, yayasan, sekarang sudah punya sudah punya waralaba, sudah punya toserba dan lain sebagainya. Itu Muhammadiyah. Tapi kalau NU kan tidak, NU kerajaan-kerajaan kecil kan begitu.
Ya artinya nggak, kalau secara perusahaan itu tingkat likuiditasnya dia udah nggak punya sekarang. Lah punya investasi apa? Nggak punya. Likuiditasnya jangan nol sama makanya gini loh Gus. Sekarang kurang gimana sih para nahdliyin yang rela dan mau menjadi pengurus di PCNU tanpa bayaran. Ya terlepas orang-orang itu punya kepentingan apa secara pribadi ya tentang jabatan itu lain hal. Tapi kurang gimana para nahdliyin itu mengorbankan dirinya untuk masuk di organisasi tanpa dibayar. Ini bukan aku belain Kiai Mubarok, enggak, saya juga nggak punya kepentingan apa dalam ini. Tapi sangat memprihatinkan sekali kalau PBNU terus-terusan seperti ini. Ojo meneh ngurusi masalah investasi, masalah bagaimana dia bisa terus tumbuh secara ekonominya, punya likuiditas yang mumpuni. Jangankan itu, ngurusi organisasi ora becus kok. Janganlah. Urusan pribadi itu campur tangan dengan urusan organisasi. Angel nih, Pak. Saya katakan ya, saya sering ke Jogja Solo. Keluarga besar saya ada di Jogja di Solo. Tapi saya belum pernah, kalau saya ingat saya ya, ketemu sama Kiai Mubarok belum pernah. Saya hanya lihat videonya, saya lihat gelora semangatnya, saya lihat militansinya, saya lihat bagaimana etos semangat beliau merawat marwah leluhur, kemudian membangun jaringan untuk Nahdliyin, untuk keluarga Wali Songo. Saya lihat itu, gitu. Saya belum pernah ketemu beliau. Seingat saya ya, belum pernah ketemu beliau. Tapi saya salut dan saya kagum dengan sepak terjang beliau, gitu. Jadi seharusnya PBNU itu bangga punya seorang kader yang pemberani, yang lantang, yang tegas, yang punya sikap, yang berani berkorban, punya karisma kepemimpinan. Harusnya PBNU itu bangga. Itu nanti akan orang-orang seperti Kiai Mubarok ini ada di tiap cabang, ada di tiap wilayah. Ini akan membuat NU gaungnya mendunia. Kan begitu, punya marwah, punya harga diri, punya keberanian, ya kan, punya mentalitas pejuang dan petarung, kan begitu. Itu jangan diangkat oleh orang-orang nun sewu, siapa itu kayak yang kumisan dari Malang itu, wakil ketua itu. Jadi saya nggak kenal, panitia haji dia ketawa-ketawa makan tutupnya itu, sementara jamaah hajinya terlantar sampai pingsan nggak dapat bis, jalan kaki. Oh ya, itu fakta di sana begitu ya. Iya, kemudian merusak dalam tanda kutip ya, melanggar undang-undang itu kepulauan, apalagi tempat wisata yang kelas dunia yang terkenal keindahannya, kemudian dirusak untuk membuat tambang-tambang yang tidak itu kan juga melanggar ADRT kan. Kalau dipikir merangkap jabatan kan, betul nggak? Lah iya. Jadi komisaris apa mobilnya jalan-jalan gitu. Lucu-lucuan Gus. Saya nggak nyebut nama ya. Saya nyebut nama ya. Konon katanya. Saya nggak nyebut nama lo ini. Ya. Konon katanya menurut data internal di kota asalnya, katanya terkenal impoten ejakulasi dini katanya. Di mobilnya banyak kondom katanya, tapi katanya saya nggak ngerti. Jangan sebut nama lah. Kita tidak sedang ngerasani secara individu, tapi ngerasani secara keorganisasian PBNU. Prihatin sampai separah itu sampai hari ini ya. Gadel lah. Daripada gue miso ngarani wong gue disomasi ya, terus dilapor lelek bendret. makanya NU sekarang itu bukan bergeser dari Nahdlatul Ulama menjadi nunut urip sih kurang, akhirnya nipu umat. Naudzubillah min dzalik, kan begitu. Dan jangan alergi dikritik, itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang tidak ada yang kebal untuk dikritik. Katanya Kanjeng Nabi, cintailah orang yang mengkritikmu dan berhati-hatilah pada orang yang memujimu. Jangan pengen disanjung, dipuji terus, kan begitu. Dikritik itu bagus. Untuk apa? Untuk sadar diri. Iya, dengan orang mengkritik kita, kenapa kita disuruh mencintai? Karena apa?
dia sedang berterus terang, dia sedang mencari kelemahan kita, mencari kekurangan kita. Dari situ kita bisa memperbaiki. Bagaimana menjadi kuat kalau kita alergi terhadap kelemahan-kelemahan kita untuk memperbaikinya, kan begitu. Kira orang jangan begitu. Lah makanya itu kira orang sengit. Waduh namanya ya Allah. Ini kan orang lagi sengit dengan orang-orang pengurus PBNU pusat, enggak loh. Ini enggak sedang sengit, sedang benci, enggak. Ini rerasan tapi yang buat tulung kayak melek matamu, melek hatimu, mergonya jabatan cuman kayak daki aja sampai seperti itu. Lapor lapor Gus Dur kan memberikan contoh untuk jabatan presiden saja, kata Gus Dur tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan secara mati-matian. Itu kan Gus Dur. Di mana sekarang marwahnya PBNU itu di mana sekarang? Betul. Untuk sebuah jabatan mereka melakukan segala macam cara, kan gitu. Gus Dur mengatakan organisasi bajingan, ya. Tapi petinggi NU kita mengatakan apa? FPI bangsa ini beruntung atau FPI dibutuhkan untuk bangsa ini. Lah ya apa terus? Lah kok kemudian nilai-nilai dari guru besar bangsa kita diabaikan begitu saja kan begitu. Memang ya akhirnya memang ranon TE tapi ya memang harus kita nggak bisa diem melihat sesuatu yang ya kita anggap tidak masuk akal, tidak rasional, terus tidak sesuai dengan tuntutan zaman yang hari ini begitu cepat banget gitu loh. Sementara mereka jalan di tempat. Ya nek memang menurut ganti KPW itu nek memang mau pensiun ya suruh pensiun aja, memang ngurus umat tuh nggak gampang kok. Ngono Gus. Jadi kemarin kalau ditanya apakah saya setuju dengan muktamar luar biasa, saya mengatakan dengan jelas bahwa saya tidak setuju. Maksudnya gimana? Harus ada cara-cara. Misalkan ya ada orang tidak sepakat dengan kepengurusan PBNU sekarang, temanya di situ ya. Kemudian mengusulkan muktamar luar biasa, saya tidak setuju ada muktamar luar biasa. Tetap kita harus memakai jalur yang konstitusional, jangan sampai ada jalur inkonstitusional. Tapi kalau kemudian sudah kesalahannya kebacut, budek, micek, ya tidak mau tahu terhadap kejadian masalah-masalah kebangsaan, tidak punya sensitivitas terhadap rasa keadilan, rasa pelestarian lingkungan, katanya rahmatan lil alamin, fikih peradaban dan lain sebagainya. Ternyata kemudian tidak hanya slogan kosong, dan arus bawah NU ini sudah resah dan menginginkan perubahan. Ya mau gimana lagi, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Mau gimana lagi, kan begitu. Memang harus begitu. Karena udah nggak tertolong lagi, udah nggak kebendung lagi banyak ketidakadilan dan ketidakbenaran orang-orang itu. Seseorang mewakili lah, nggak mewakili generasi hari inilah, nggak mewakili gimana ya, nggak mewakili apa-apa lah. Mau apa coba kontribusinya apa kepada anak sekarang juga nggak ada, bahkan anak sekarang juga nggak tahu. Gitu loh. Makanya jadi gini, siapa yang melawan yang tidak tanggap terhadap perubahan zaman, dia akan digilas oleh zaman. Contoh pasti. Dulu orang pakai mesin ketik ya, kemudian juga musnah mesin ketik, diganti oleh warnet ya. Warnet juga musnah, warnet, wartel dulu belum ada Windows Office kan, pakai gadget. Iya, semacam itu. Microsoft belum ada. Dia tanggap terhadap perubahan zaman, dia akan dikulas oleh zaman. Anak muda sekarang itu cerdas, pinter, harus informasi besar, ya bisa menganalisis, bisa tanya sama AI, itu bisa mengetahui tentang suatu tambang itu tambang bener apa tambang abal-abal, tambang yang merusak apa tambang yang berkeadilan sosial dan lain sebagainya, yang memiliki visi pelestarian lingkungan atau tidak, itu sekarang sudah mudah semua. Nah itu sudah begitu open minded sekarang untuk. Nah, kalau nggak bisa tanggap terhadap itu, akan ditinggal oleh umat, akan ditinggal. Jangan merasa sudah besar. Siapa yang merasa dirinya besar, kuat, ya itu adalah kesalahan awal pertama yang akan menuju pada kehancuran. Tidak ada yang tidak runtuh. Kurang apa? Dinasti Utsmani 600 tahun akhirnya runtuh juga. Abbasiyah kurang apa? Runtuh juga. Tidak ada yang tidak runtuh kalau kemudian tidak bisa mereposisi dan tidak tanggap terhadap perubahan zaman. Bisa nggak itu PBNU nanti cuma jadi legendaris saja ya?
digantikan yang format yang baru gitu kan. Bisa jadi loh itu loh. PBN itu hanya sebuah legenda. Hanya Allah yang kerajaannya akan selalu abadi dan kokoh. Tidak ada suatu sistem yang dibangun manusia itu akan abadi. Bisa jadi dan siapapun itu sangat mungkin. PBN itu hanya sebagai sebuah organisasi Islam legendaris saja. Mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan, mengalami naudzubillah min dzalik ya, mengalami kehancuran. Maka pengurus-pengurus pada zaman itulah yang berdosa kepada organisasi, berdosa kepada muassis, mengkhianati muassis-muassisnya NU itu sendiri. Jadi semacam itu. Makanya kan di luar sana rame lagi dibicarakan nih Gus. Bedakan antara PBNU dan NU. NU itu bukan PBNU. Bahkan ada yang ngomong gitu loh. Loh, ini ya, luar biasa itu. Betul, ada arus bawah dan ada orang-orang yang elitis yang kebetulan gengnya pemenang muktamar lah ini ini juga harus introspeksi gitu loh, harus introspeksi. Betul, bagaimanapun PC, PW dan rakyat ini juga punya telinga, juga punya mata, juga punya nalar. Artinya nalar, mata dan telinga, tangan dan kaki ini bisa melakukan suatu tindakan, bisa melakukan suatu revolusi. Betul apa? Betul. PBNU bisa runtuh, tapi NU nggak bisa runtuh. Nah, ada istilah begitu loh sekarang ini. Ya, saya sepakat. NU sebagai ideologi, sebagai manhaj, ya apa namanya akan selalu ada. Gimana juga PKI bisa runtuh, tapi ideologi komunis itu akan tetap ada. Kan sepulang tapi seperti itu. NU juga punya manhaj, ya punya ideologi itu akan tetap ada. Tapi secara organisasi ada sistem keorganisasian bisa runtuh kapan saja bisa, kan gitu. Ya karena saya ulangi lagi, secara kapital nggak punya, likuiditas apalagi, terus investasi yang sekarang ini ada yang bisa dilihat oleh para nahdlin juga nggak ada. Sekolah-sekolah yang ada itu memang representatif kepada para nahdlin? Enggak. Oke, Gus Haji. Terima kasih atas diskusinya. Semoga diskusi ini bisa didengar oleh semua pihak dan menjadi autokritik, menjadi kritik yang membangun dan bisa memberi pemicu pencerahan dan pergerakan di dalam tubuh keorganisasian NU maupun kejamiahan grassroots NU. Terima kasih banyak Bung Arun. Sami-sami Gus Haji. Assalamualaikum.